Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Paskah Minggu 12 April 2020. Pembacaannya pada Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 dan Roma 6 ayat 10 sampai 11. Dengan tema bulanan gereja yang memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita merayakan Paskah pada hari ini Minggu 12 April 2020 bertema Yesus bangkit, percayalah dan berjuanglah membela kehidupan. Roma 6 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. 7 minggu yang lalu sebagai jemaat telah mengikuti proses-proses perjalanan sengsaranya Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu pedihnya dan sakit serta derita yang dirasakan seperti dinubuatkan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Puncak derita sebagai Tuhan juru selamat dunia dalam rupa manusia dengan seluruh peristiwa berdarah itu berakhir di Jumat Agung, yaitu Yesus digantung, dipaku, ditikam di atas tiang kayu salib. Seluruh peristiwa itu adalah konspirasi secara nyata oleh semua majelis agama Yahudi dan pemuka-pemukanya serta penguasa Romawi di zaman itu. Perlu dicatat dalam sejarah peradaban dunia. 1. Bahwa Jumat Agung adalah sejarah kesengsaraan putra tunggal Tuhan Allah yang diserahkan sebagai penebus dosa manusia. 2. Jumat Agung ditetapkan Tuhan sebagai hari perkabungan umat manusia, di mana hari itu juga Tuhan Yesus sebagai Mesias dikuburkan oleh muridnya Yusuf dari Arimatea, seorang dari anggota majelis Sanhedrin. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Di mana sehari sebelum Sabat yang dikenal sebagai hari Sabtu. 3. Pada saat Yesus disalib, penulis Yohanes, Matius, Markus, Lukas menjelaskan bahwa ibu Yesus ada bersama-sama dengan perempuan-perempuan dan para murid serta sahabatnya yang menyaksikan penyaliban itu. Dan hari itu adalah hari persiapan bangsa Yahudi merayakan Paskah. Peringatan kesengsaraan mereka di tungku besi Mesir sebagai budak. Tanpa disadari hari Jumat itu juga terjadi transformasi penggenapan hukum Taurat. Keterlibatan peristiwa Paskah di Mesir mendapat pembaruan. Mendapat ratifikasi dari Bapa Yahweh sendiri. Menjadi Paskah pembantaian anak domba Allah. Bukan lagi domba hewan. Seperti di Mesir. 4. Kematian dan penguburan Yesus di kubur Yusuf Arimatea adalah pemakaman khusus dalam taman yang belum pernah dipakai untuk memakamkan mayat. Hanya dipakai untuk mayat Tuhan Yesus disemayamkan. 5. Yohanes sebagai murid yang dikasihi Yesus menampilkan Maria Magdalena yang diketahui bersama perempuan-perempuan lainnya telah siapkan rempah-rempah ingin mengawetkan tubuh Yesus pada hari pertama sesudah Sabat, karena bagi orang Yahudi tidak diperbolehkan bekerja karena risikonya hukuman mati. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, setelah 3 hari Yesus dinyatakan mati dan turun ke alam maut, berada di inti bumi. Maka hari ketiga yaitu hari Minggu, penulis Injil Yohanes sebagai murid yang dikasihi, yang juga saksi hidup bersama murid Yesus yaitu Petrus, dikejutkan oleh Maria Magdalena yang ingin merempahi mayat Yesus di pagi itu. Dengan mata jasmani menyaksikan sendiri batu tergolek
kubur telah kosong. Dikira mayat Yesus diambil orang. Tetapi penulis Injil Matius, Markus, Lukas bersaksi bahwa malaikat sendiri yang menyatakan bahwa dia tidak di sini. Dia telah bangkit. Berita kehilangan mayat Yesus memberikan kekejutan dan kebingungan kepada Petrus dan murid-murid yang lupa akan janjinya bahwa anak manusia akan menderita sengsara, mati, dan hari ketiga akan bangkit. Kebingungan, kepanikan, ketakutan membuat mereka keraguan terhadap sang guru mereka. Dalam kebimbangan itu Petrus yang didahului Yohanes tiba di pintu kubur yang batunya sudah tergolek. Tidak menemukan Yesus. Hanya kain kapan yang terlihat. Tetapi Petrus yang ingin menyaksikan sendiri masuk langsung ke dalam tempat Yesus dimakamkan itu. Mendapati kain kapan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya di kepala Yesus sudah tergulung dengan rapi dan agak ke samping di tempat lain. Kain kapan pembungkus Yesus telah terbuka dan jatuh kembali ke bumi, dan kain peluh yang diikat di kepala itu telah digulung dan dikembalikan kepada manusia sebagai tanda bahwa pakaian kemanusiaan daging ditanggalkan, dan itu juga disaksikan oleh Yohanes murid yang dikasihi Yesus. Yesus telah memakai jubah kebesaran ilahi, pengganti jubah yang dibuka oleh penguasa dunia dan para penguasa agama saat itu. Jubah dan kain kapan serta kain peluh yang pernah dipakai itu ditanggalkan. Tidak bisa dipakai karena sifatnya sementara dan bisa lapuk. Sejatinya semua jubah, kain kapan, kain peluh sebagai simbol kemanusiaan, penderitaan, penyaliban, dan kematian yang dipakai Yesus selama berada di dunia ini ditinggalkan di kubur itu yang kosong. Alam maut tidak bisa menguasai dan menahan keilahian Yesus dengan jubah kemuliaan, jubah kesucian yang disarungkan ke tubuh kealahan Yesus. Maut telah dikalahkan. Alam maut tidak punya kewenangan dan kekuasaan untuk menahannya. Kedaulatan Allah menguasai dan memerintahkan alam maut, membebaskan tubuh jasmani menjadi tubuh roh yang penuh kebenaran Allah. Para murid yang lain menyaksikan itu, bahwa kubur kosong Yesus sudah tiada, karena mereka belum mengerti bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati pada ayat yang ke-9. Untuk Paulus, sebagai rasul yang bertobat menjalani hukuman yang diberikan Yesus di pintu Damaskus, dalam suratnya kepada jemaat Roma pasal 6 ayat 10-11, mengingatkan kita bahwa kematian Yesus adalah karena dosa kita. Satu kali untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Untuk itu, kamu memandangnya kematian kamu bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Bahwa di dalam Kristus ada kehidupan bersama Allah. Saudara-saudara, tema Paskah, Yesus bangkit, percayalah dan berjuanglah membela kehidupan. Roma 6 ayat 10-11. Memberikan arah kepada kita bahwa perjalanan hidup kita semua penuh dengan berbagai pencobaan yang bisa membuat kita goyah. Tercatat bencana gempa di Maluku ini ribuan kali. Datang lagi sekarang bencana global COVID-19 yang memakan korban ribuan orang di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kita ditantang baik secara jasmani pun rohani. Kebingungan dan kepanikan kita membuat kita takut. Karena hidup kita tidak memiliki kepastian bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit dan berkuasa di dalam kerajaannya. Perjuangan rohani kita adalah percaya dengan kekuatan roh. Dan itu terjadi secara jasmani bila kita hidup kudus dan suci
di hadapan Tuhan. Itu harus dimulai dari rohani pribadi kita masing-masing. Dan rumah tangga. Untuk membersihkan diri dari dosa. Mentaati kehendak Tuhan sebagai bukti bahwa kita berjuang mempertahankan hidup yang suci. Hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang harus berjalan di jalan salib. Penderitaan kita secara jasmani disebabkan karena ketidakpatuhan kita dalam melaksanakan aturan-aturan dan kehendak Yesus. Baik sebagai anggota masyarakat yang hidup bermasyarakat, maupun juga sebagai orang percaya yang harus patuh kepada firman-Nya yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Yesus Kristus ketika disiksa dan disalib, Dia tidak melawan. Dia tidak membuka mulutnya. Sampai Dia mati di kayu salib. Malahan Dia mengampuni semua orang. Mengampuni musuh-musuhnya. Dengan mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dibuatnya. Disitulah kasih Allah kepada dunia. Kepada manusia. Yang selalu menghadang dan selalu memfitnah Dia. Untuk itu, ketika kita sudah hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan, maka kita sudah mengerti dan mengetahui maksud Tuhan dengan kita sebagai orang percaya. Kita harus terus berjuang mempertahankan iman kepada Kristus yang bangkit. Karena kita telah makan roti dan minum dari cawan kesengsaraan Kristus. Berarti kita harus patuh berjuang mempertahankan hidup kita yang sudah ditebus. Dengan membayar harga mahal. Darah yang tertumpah di tiang kayu salib. Sebagai kemenangan yang dibuktikan di dalam kebangkitan Yesus atas maut pada hari ketiga. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita juga. Ketika kita harus menjadi saksi. Menjadi contoh. Bagi internal keluarga kita. Kita harus benahi keluarga sebagai keluarga Allah. Barulah kita benahi dan jadi saksi hidup bagi orang lain. Patuh dengan aturan-aturan. Baik bergereja maupun bermasyarakat. Tuhan tolong kita semua. Amin. Selamat merayakan Paskah Kristus. Shalom.